sebelum kita mulai pekerjaan mengaduk, nah tangan kita belepetin dulu nama mama. Tuh, mama lemon rasa jeruk nipis. Ya nggak? Iya. Biar bersih, steril. Tuh, begini, cek. Tuh, ya, kayak ngambil air wudhu kalau begini nih. Ya, tuh, ya. Udah bersih, kayak anak sekolah SD, gini nih, tuh. Udah bersih. Kita benar rapi, kita dagang usaha makanan segala usia, pada doyan apa namanya somai. Oke guys, kebetulan saya berhubung baru pulang dari pasar. Ini bahan-bahan yang sehari-hari saya pakai udah ada di rumah, udah ngumpul. Nih yang pertama, Ada apa nih bang? nih ini ada kacang mentah tuh, yang bahan tuh ya. Tuh, Kacang tanah nih bang. kacang tanah bang. Berapa Ini. kilo nih bang? Ini sehari bisa 8 kilo saya bang. 8 kilo. Sehari tuh sekali dagang. Tuh ya. Nah ini yang udah matang nih. Tuh. Yang udah matang nih segala campur cabai, daun jeruk, bawang putih. Apa sih? Udah 3 macam dah, 4 macam dah di situ udah ngumpul jadi satu, ntar tinggal godok doang. Oh ini di sini bang gilingnya? Digiling di pasar. Ini goreng di rumah, saya giling di pasar. Ntar beli yang mentah digoreng di rumah, pagi dibawa ke pasar gitu. Karena gilingannya saya kagak punya. Ya siap bang. Lanjut, bang. Nah terus ini nih tahu yang putih dari isi somai bakso. Kemudian ini ada tahu goreng juga tuh ya guys, karena orang doyannya ada yang putih ada yang goreng. Nah, terus ini pangsit nih. Pangsit nih sehari pakai saya 5 bungkus. Alhamdulillah kalau habis tiap hari mah ketemu dah buat jajan bocah mah. Alhamdulillah bang ya. Nah, terus ini ada bahan kentang nih bang nih. Ini sehari saya bisa pakai 4 kilo kadang 5 kilo. Normalnya 4 kilo dah. Jadi kentang apa nih bang bro? Kentang bieng itu kalau nggak salah itu. Kalau kata bos sayur saya mah. Kentang bieng nih. Dia ukuran 1000 segini bang. Tuh, parenya juga. Saya super mintanya. Kebab kalau saya minta yang jelek, nggak terhasil matangnya jelek. Super ukuran Afrika nih bang. Wah, bukan main. Ya Ambon ini mah. Sama. Ini berapa kilo bang? Ini parenya aja sama sama kentang 4 kilo. Iya kadang kurang, cuman saya kalau banyakin kadang suka kagak habis. Oke nih guys, untuk langkah selanjutnya kita bikin proses somai jadul. Tuh, somai zaman dulu namanya begini, cuman kalau dulu mah kan pakai labu siam diparut. Kalau sekarang mah kagak, simpel aja udah. Pakainya bihun jagung tuh yang ada di warung Mbah tuh depan saya. Oh. Iya. Kalau dulu mah ampas labu siam ini pakai ini. Iya dulu mah labu siam diparut, kita peras, airnya kita buang. Cuma gini doang bang, udah diparet-paret tuh. Somai jadul mah gampang sekarang mah tuh. Ini pakai bihun berapa ini nih bang? Ini bihun 2 bungkus ya, yang isi 4 lembar. Itu buat 4 kilo. Tuh. Ini tepungnya nih. Jadi terigunya 2 kilo, sagunya 2 kilo. Nih tiap hari begini nih. Bahan-bahannya nih, cuman kita kasih garam doang, gas. Tuh. Oke guys. Nggak pakai ditakar, udah tublek aja kalau saya mah. Tuh. Ya. Ya. Bang ya. Siling udah. Siling ya bang. Iya, bos. Kan yang lain ngikutin dan tublak aja. Lo gagen ya. Terserah dia dah mau ngikutin saya mau kagak, alhamdulillah saya mah. Tuh ya, ini sasak nih. Ini bang Sasa nih bang. Iya, siling juga. Mau main Tuh. siling juga. Nah, ini masako yang sapi ya, guys. Tuh, sako. Tapi ya bang ya. Ya kalau 4 kilo saya biasanya makanya cuma 3 lembar. Kalau mau pakai rasa ayam boleh bang? Boleh, terserah itu mah selera. Oh iya. Selera masak itu mah. Kalau saya mah seleranya begini. Tuh, kita bendet begini, kita tuang. Tublek. Ya enggak? Iya. Nah, Apa lagi bang? terus untuk langkah selanjutnya ini nih. Ada ayam pilet dikit, biar kagak lengket kita kalau ngaduk. Ayam pilet sama. Boleh godok ini bang, tinggal mitil-mitilin dong situ apa sih? Macam-macamin dah pokoknya mah. Ayam bang. Pakai ayam bang dikit, biar jangan lengket doang adukannya kalau kita aduk. Ini kita taruh di sini. Tuh ya, ini tangan jangan khawatir nih, udah bersih nih tangan saya. Tuh, udah cuci tangan soalnya. Tuh. Gitu tuh ya guys. Ini udah kayak urat mah kan sama jadul saya. Pokoknya orang melik aja. Ya orang nggak ada jadul buat nggak jadi bang. Nggak ada sama gini kan. Herman saya jadinya. Jadi Herman ya bang? Iya. Tuh, cuma begini doang dia mah. Syarat nggak usah banyak-banyak kayak sama giling begitu sama bakso. Iya kan tuh. Terus saya nih. Tuh. Beres kan? Beres. Pencet tak mari. Bawang putih ya.
Tunggu kira-kira air mana udah mau halus dikit lagi, baru kita angkat. Ini bawang putih aja tuh Bang. Bawang putih doang nih Bang. Buat apa sih? Nyedepin somai jadul. Gitu. Nah, dikit lagi ya. Nah, nggak usah lama-lama. Matiin. Karena udah halus ini, segini kok dia mah. Bawang putih. Bawang putih. Berapa siung tadi Bang? Bang? 2 siung aja, nggak usah banyak-banyak. Taruh. Ntar Yuk. kebanyakan juga langur Bang. Tuh. Udah tublek kemarin tuh ya. Jadiin satu. Nah. Habis dah tuh. Air lagi, begini gas. Tuh, bekas gilingan tadi kita tuangin air lagi kemari. Tuh, ya. Untuk langkah selanjutnya, kita aduk-aduk Bang. Sama jadul. Ini udah steril ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Aduk begini caranya Bang. Kalau bikin sama jadul mah. Tuh, beda sama somai giling di pasar no, yang bahasa ono beda. Ini mah, ini fungsinya buat ngisi pangsit sama tahu kuning. Tuh, kita aduk-aduk sampai rata Bang nih, sampai halus. Tuh, terigu dulu. Tuh, duluin dia terigu. Nah, terigu udah kelar, tublek-tublek sama kita aduk-aduk dulu tahap pertama. Nih, tuh ya, aduk-aduk begini. Tuh. Lalu kayak bikin bakwan bala-bala. Tuh, Bikin bal-bala ya bawang. begini. Tuh. Ini kalau ibu-ibu mau nyontoh bikin somai Bang Dul, nggak apa-apa deh Bang. Orang masalah. Banyak udah yang belajar sama saya. Cuman tekniknya kadang suka beda, jadi kagak jadi. Kenapa nggak jadinya? Ada yang lembekan, ada yang kekerasan. Begitu Lur. Ya nggak? Ya kagak apa-apa nyontoh mah. Kagak apa-apa silahkan. Apa nggak ada yang telepon orang Bakti Abri no yang langganan saya. Dulu. Lagi dikit lagi. Jangan sekaligus baik, takut kelembekan. Ya. Tuh ya. Nah, untuk langkah selanjutnya, terakhir nih, ini tepung sagu. Tuh, dari bawah kita bendet, keluar dia tuh. Ya kan? Kita buang. Sagunya 2 kilo ya Bang ya? Sagu 2 kilo juga Bang. Tuh. Ya. Buang lagi. Perbandingannya gimana tadi Bang? Sama. 2 kilo terigu, 2 kilo sagu. Tuh. Ntar dia liatin hasilnya kayak apa. Iya. Ya. Jadi ada kenyalnya. Tuh, lain-lain. Makanya setiap tukang dagang pasti lain. Lain resep. Kalau saya resep saya begini, bisanya dari dulu, makanya saya pertahankan. Tuh. Resep asli Bang Dul ya Bang ya? Iya, ini mah Original. alah. Ini awal-awalnya mah saran dari bini saya juga sebenarnya mah. Pakai anu aja katanya Pak. Pakai bihun. Ya udah terserah dah. Kalau emang kemana lebih enak pakai gitu mah. Ya saya tuh. Alhamdulillah sampai sekarang ini Banyak yang suka Bang ya? bertahun-tahun banyak yang suka. Somai kriwil orang bilang mah ini. Somai kriwil Bang? Iya. Tapi kalau saya bilang somai jadul. Somai buatan Bang Dul karena begitu. Somai jadul, somai buatan Bang Dul. Bisa baik dah. Wop, udah kebanyakan. Deh lembek dah. Aduh. Kan dikit Bang tadi Bang nuanginnya. Tuh. Maaf. Susah nyita kentar. Wah, udah ini mah jadi dah. Jadi Bang ya? Bakwan beneran. Aduh. Deh, bala-bala kalau orang kata Bekasi mah ini. Tuh, lebih kan Bang, Abang nafsu ini nuangnya. Deh, tuh kan. Lah, iya. Iya. Tambahin Tuh. apa lagi tuh Bang? Lo udah bantut begini mau Bang. Iya. Iya. Ya Allah. Jadi ntar lengket nyitaknya. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa saya selamatin. Bisa selamat Bang ya? Selamat ini tuh. Tetangga saya emang Pak Selamat namanya Bang. Iya. Jualan ini Bang. Tuh ya, begini guys. Oke. Ini udah mau matang nih. Bukan matang dimasak, matang udah jadi. Tuh. Kalau Udah tinggal nyitak doang. gitu. Ngisi somai, tahu, pangsit. Gini. Gitu Bang. Dan teksturnya gitu ya Bang ya? Dia mau keriting, ini kriwil tuh. Sebab dia pakai ini Bang. Pakai bihun jagung dia mah. Kalau dulu kan saya bilang pakai labu siam diparut.
gaweannya lama. Kalau ini mah asal bang direbus doang, bahannya ya bihunnya asal bonyok udah. Tuh, gini doang udah bang. Karena orang banyak yang gak doyan ikan juga. Makanya saya selalu bikin somai jadul. Tuh, buatan Bang Dul. Ya enggak? Isi berapa nih bang muatnya bang? Ini? Ya ini sama sama tahu. Bangsa 80-an ini selapis. Kalau orang bilang sesap, kalau orang dagang bilang mah. Satu dandang tuh bang ya? Enggak, ini selapis ini nih. Selapis ya? Iya, somai jadul namanya nih. Satu ini 1.000 nih bang? Satu sama 1.000-an sama somai Yono. Sama. Pokoknya yang beda sama telur doang aja. Telur 3.000 gitu. Itu telur 3.000 bang, kalau telur mah lain. Untuk proses pembuatan somai, yang pertama air biar mendidih dulu. Lalu kemudian, ya biasa ini bini saya yang selalu menemenin saya nih seumur hidup. Oh ini Iya, bang? iya bang. Dia yang ngitak mah bukan saya mah belanja doang. Tuh, jangan grogi mak, tenang aja. Yang setia dari zaman susah bang? Deh dari kagak punya apa-apa, sampai sekarang punya ini, punya itu. Ya namanya gitu, alhamdulillah berkah banget, boleh hasil dagang somai bang. Iya. Ini tekniknya kayak bikin bakso bang dulu ya? Tekniknya mah sama bikin bakso. Mirip. Saya didikin airnya di dalam kompor. Iya, begini bang modelnya bikin somai. Tuh, begini ya guys. Ini namanya somai nih yang buat ntar sore konsumsi lingkungan RW 22 tuh. Ya enggak? Adonannya berapa kilo nih bang dulu? Tuh, ini diangkat nih, angkat mak. Iya mak, dibantu mak. Dibantu ya. Nih, ini somai yang udah mateng guys. Nih ya. Ya. Tuh, jadi kalau mateng mumbul dikit, taruh di situ dah tuh. Iya, khusus tempat somai tuh. Ini satu dandang berapa biji nih bang? Kurang lebih bang? 150. 150 ini bang, isinya sekali nyetak, sekali ngangkat. Tuh. Nyetaknya ngitung. Ngitung, dia mau ngitung pinter banget bini saya mah. Tuh. Iya, kalau saya lupa, dia mah kagak. Sehari berapa banyak bang dulu Apanya tuh? produksinya? Produksi kalau untuk somai bakso begini sekali dagang buat sehari itu 12 kilo nih yang ini. Ntar yang jadul tadi yang saya pakai bihun 4 kilo. Berarti kalau di global total jadi 16 kilo sehari tuh. Itu kalau bahan mah ikan tuna bang. Ini ikan tuna bang ya? Ikan tuna campur ayam pilet dada. Tuh, kalau nggak pakai pilet dada dia nggak bagus hasilnya. Tuh gitu. Pakai ini bang ya ikan tuna sama ayam ya bang? Ikan tuna sama ayam pilet bang, saya makainya. Bener-bener ikan ya bang ya? Wah, makanya kalau ada orang ngomong macam-macam ke saya segala zaman dulu ikan sapu-sapu ya kan, marah saya. Jelek bang hasilnya juga. Wah, emang ada ikan sapu-sapu? Emang masih ada bang yang pakai ikan sapu-sapu ya? Dulu waktu geger-geger sapu-sapu somai segala bakso apa, jadi yang lain pada kena imbas, emang suwe banget itu yang begitu tuh. Ya. Gatel ya bang ada ya? Lah, emang ada kan yang jual, kalau ada kayak susah nyarinya kok. Banyak ikan yang bagus segala gituan dipakai. Bang, kalau perbedaannya apa sih bang ikan tenggiri sama ikan tuna nih bang? Kalau ikan tenggiri kan kualitasnya emang bagus bang, Wangi. wangi dia mah. Nih asapnya kalau kita buka tutup panci nih ya, kalau kita di pangkalan, lah udah kayak warung Padang, habis makan kita pengen balik lagi. Oh, Iya. bisa bikin balik lagi bang? Gak harum banget ya mah wanginya. Ya, cuman ngete nggak bisa 1.000 apaanan. Nah kalau ini kan kita namanya murah, meriah, merakyat. Tuh, tapi nggak murahan. Itu maksudnya layak dikonsumsi segala jenis apa sih yang makan dah pokoknya gitu. Mau bocah, mau yang tua, mau aki-aki, macam-macam. Kalau puasa kemarin kayak puasa tuh sebulan doang ya, khusus bulan puasa ya. Itu saya bisa 18 kilo sehari. Ya ini doang, belum jadul. Berarti kalau sama jadul 4 kilo, 22 kilo sehari tuh bulan puasa mah. Dahsyat bang ya? Makanya hasilnya lumayan kemarin. Iya. Kalau kata mau ngagul mah dapat motor atu. Keuntungan sebulan. Alhamdulillah, motor apa bang? Iya, ya pokoknya motor atu dah itu mah. Ya, Gitu. Makanya kalau bulan-bulan puasa begini, ya paling ini somai adonan bakso ya 12 kilo, somai jadul 4 kilo. Jadi total 16 kilo. Ya seperti itu proses dasar itu matang pertama itu, matang awal. berarti ini ya bang? Dan ntar kan kalau mau keliling digodok lagi bang, 2 kali godok dia mah. Oh, 2 kali godok ya bang? Iya, ntar kan ngetim lagi kalau mau keliling, kalau mau mangkal. Oh, itu. Aduh kan ya? Oh, kalau kagak diaduk kagak rata.
Oke guys, untuk langkah selanjutnya pengisian tahu coklat ya, pakai Somai Jadul nih. Gini tuh. Udah, asal ada aja. Plek tuh. Taruh di sini. Colek dikit begini biar bolong. Tuh. Sumpel sama somai. Tuh. Supaya ngapa? Ntar begitu kita dagangin nggak kempes. Kalau nggak diisi kan kempes dia. Tuh. Diisi begini doang dikit aja. Ya. Yang penting mah ada isinya, syarat doang. Tuh, begini lur. Tuh, iya. Tuh. Oh, itu bini saya tuh yang selalu setia mendampingin saya itu pagi, siang, malam. Tuh, kerjaannya apanya dia. Kalau nggak ada dia mau dah. Yang ini tahu putih, yang ini tahu coklatnya bang ya? Iya, tuh tahu coklat begini. Saya tuh dulu waktu bujangan kagak kebayang pisan, boro-boro bisa begini. Megang duit 100.000 kayaknya susah banget. Sekarang alhamdulillah ratusan juta gak saya megang. Iya, berkah dari dagang somai keteng 1.000 perak. Bener, nggak harus mahal. Yang penting mah orang jajan sama kita cocok tiap hari jajannya. Paling lambat tuh seminggu 2 hari. Itu paling ini juga datang ke pangkalan saya jajan somai. Kalau untuk masa sulit pengalaman dagang itu ya banyak sih sebenarnya mah. Kita lagi naik sepeda, namanya zaman dulu mah licin ya, belum aspal ya, masih tanah merah ya. Zaman dulu kan celana komprang tuh kayak cutbray, kayak arapik. Gitu begitu kita naik, mau apa sih? Celana kita nyangkut di kir, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, ujung-ujungnya itu balik. Somai udah ke jalanan, ada mobil angkot lewat, lindes pisan. Mau bilang apa lagi kita? Ya namanya keseruduk, 3/4 udah pernah jatuh, mau bisa kehitung dah kalau masalah jatuh mah dagang keliling mah udah semua dagangnya juga pasti ngalamin itu yang begitu. Bukan saya doang, saya rasa. Nah makanya ujian dagang itu banyak banget, berat. Orang udah jatuh bangun, kadang saya sakit. Ya lah berbulan-bulan tetap dagang somai terus. Kan kepleset bang, sering banget jatuh ke sono, kita menit dagang udah asik, udah yakin somai itu blok di jalanan, blok ya. Amjar dah kalau kata Didi anu mah, Didi Kempot mah almarhum. Iya, banyak banget bang rintangannya mantap kok. Iya, dagang mau begini nih, biar sukses begini, rintangannya banyak banget. Nggak seenak yang kita lihat sekarang ini. Abang lihat saya enak gitu. Dulu ditawain kuntilanak tahun 2000-an mah, di bawah pohon itu tuh, di bawah pohon kecapi. Baru jam 8 sore kuntilanak udah ketawa. Kik. Katanya yang beli orang situ, biarin bang, gua tempong aja, sialan diangkal banget katanya. Gua lagi beli somai segala ketawa di situ. Ya, ampun kecapi itu serem katanya, makan kuntilanaknya, tawain bang. Nggak bisa dikata-kata dah pokoknya mah. Udah alhamdulillah banget, berkah banget bang. Boleh hasil dagang somai dari begini nih, dari nol banget, nol besar malah. Sekarang udah alhamdulillah, udah punya bangunan bang, udah enak saya, udah nggak ngontrak. Rumah kecil-kecil ya udah ada udah 2 kali bangun. Ya alhamdulillah. Ya motor dulu mah 1 rame-rame, sekarang saring 1, orang ada 5. Sekarang ya bukan ngablu ini mah, kenyataan boleh hasil dagang somai. Bersyukur banget. Nih bini saya yang selalu nemenin saya nih, mendukung saya baik. Ya. Kalau nggak ada dia mah nggak sukses juga saya. Kalau bukan dari dibantuan dia mah. Iya. Alhamdulillah rumah begini-begini udah boleh hasil dagang somai ini. Nggak kalah sama teman-teman saya yang di kampung yang pada punya warisan. Saya mah ada bener-bener dari begini pisan dagang somai. Alhamdulillah banget berkah. Terima kasih banyak teman-teman saya, saudara saya, orang sini yang selalu mendukung saya, mensupport saya, ya kan. Nggak ada ngaso-ngasonya yang doain saya biar saya sukses terus, biar saya sehat terus. Terima kasih banyak saya doanya orang sini, orang Babakan, Sukatani, Depok. Terima kasih saya bener. Ya saya bisa jadi begini dagang somai. Boleh hasil dagang somai ketengan 1.000. Bisa namanya bangun rumah, beli tanah, bangun rumah, motor, bocah sering 1 begitu. Alhamdulillah berkah. Terima kasih banyak. Kalau hari-hari biasa modal harian tuh di pasar aja 1.400.000 habis nih. 1,7-an dah. 1,7. Iya, habis tuh sama ke warung-warung pokoknya. Kalau omset jadinya berapa tuh bang duitnya? Itu ya sekitaran 26, 27 ketemu. 26, 27 ketemu. Jadi dapat lebih 1.000-an kurang lebih. Ya dulu sih saya dagang ya waktu tahun 99 itu ya keliling sama kawan-kawan saya. Saya dapat 3.500 nih awal-awal saya dagang di sini tahun 99. Gitu bang. Teman saya ada yang dapat 2.000, ada yang dapat cenggoh. Iya, beneran waktu itu. Terus naik tuh.
dapat 5.000, 5.500, dapat 7.500, dapat paling tinggi 15.000 tuh getol banget keliling. Sampai ke lapangan Sanca, Bakti Abri, Jaji Jajar. Masih zaman pada blok jalanan waktu itu. Blok. Ih, alah mana iseng dibendiin mulu. Membendi, Bang. Iya. Masih ada zaman membendi. Oh, kebun itu mulu apa sih? Rambutan, duku. Gila, segala apa be ada pokoknya. Kebun mulu banyak, Bang. Iya, 1.000 kalau sekarang. Masih dapat 1.000, Bang? 1.000 sekarang, Bang. Iya, saya mah murah mare, dagang somai. Nggak perlu mahal, yang penting habisnya banyak. Jadi bocah umpamanya ada yang beli 2.000, ada yang 3.000, goceng saya layanin baik. Kayak kecap doang, begitu. Nggak harus gede kalau saya mah, yang penting rakyat. Gitu, Bang. Jadi istilahnya ya dari segala berbagai kalangan tuh, alhamdulillah udah pada cocok sama saya. Gitu. Berarti udah berapa tahun, Bang? Dagang somai? Ya sekarang hitung aja dari tahun 99 sampai sekarang tahun 2024. 24 tahun. 25 hitungannya. 25 tahun. 25, Bang. Jadi Merintis. awalnya langsung somai apa kerja dulu gimana? Emang dagang somai di sini ngikut bos. Oh, dulu Tahun 99 itu saya ngikut bos sampai tahun 2000 bosnya bangkrut, pulang kampung saya nerusin sama temen saya berdua. Temen saya mah kagak sanggup karena zaman itu kan masih sepi banget, Bang, daerah sini. Jalanan yang tempat saya mangkal juga masih banyak kebun, pinggir jalan yang nggak rame kayak kios sekarang. Oh, masih banyak Banyak kebun lengkoas. Wah, kebun rambutan tuh di pinggir jalannya. Sekarang mulai alhamdulillah udah ramai banget sekarang. Ramai, Bang, ya? Alhamdulillah banget ya berkah. Tadi berkata nanam pohon masih tinggal petika doang sekarang. Karena waktu zaman keliling kan orang saya nyamperin. Sekarang yang saya nyamperin saya terbalik. Dagang somai. Ya karena kalau kita bikin kerja kan dulu juga dia pernah kerja juga kan di pabrik lote di Cibitung. Begitu dia dagang somai terjun berkecimpung di somai, ketagihan dah. Enakan dagang dia kata. Ya udah lanjut. Untuk pesan untuk pedagang-pedagang baru sih ya harus sabar ya kan, karena menjalanin usaha itu nggak semudah yang kita bayangkan. Banyak apa sih halangannya, rintangannya ya kan. Ya saya aja kan contoh 25 tahun baru kelihatan sukses begini dagang somai, benar-benar dari nol. Makanya kadang-kadang orang dagang sekarang baru ngelihat saya ramai pengennya langsung ramai juga. Nggak bisa begitu, Lur. Ya kan? Harus ini dulu. Proses dulu, ya kan, sabar kan. Kadang-kadang kena hujan nggak habis ya. Ujung-ujungnya kebuangin sayuran gitu kan. Ya apalagi yang namanya dagang keliling. Sengkilang saya dagang pangkalan juga yang udah bahasa kata kasarnya udah ngetop ya, kadang lagi sepi mah sepi baik kan gitu. Ada nggak habisnya, nggak selalu habis tiap hari. Ada rintangan nggak ada habisnya gitu maksudnya. Makanya untuk pedagang-pedagang keliling ataupun mangkal teman-teman saya, yang penting asal sabar aja, tekun, lukun ya kan. Insya Allah ketemu jalan semuanya ya kan. Ya buktinya teman-teman saya juga alhamdulillah pada ketemu jalan dagang somai yang pada keliling, udah pada ketemu usahanya udah lancar lah maksudnya. Ya saling mendoakan aja, nggak ada rasa permusuhan, nggak ada rasa iri sama orang kelilingnya, saling sapa, saling tegur, woi gimana beres. Ya begitu, Bang, orang dagang nggak boleh ngeliat rame kesel, jangan, nggak boleh gitu. Kita harus saling menyapa gitu, namanya orang sama-sama usaha dagang apalagi satu profesi ya kan, harus berbaur begitu.